Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Waroji. Saya dari mahasiswa Teknologi Pendidikan semester 2 Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang ilmu komunikasi, yakni komunikasi di sekolah. Untuk selanjutnya, mari kita simak baik-baik teman-teman semua. Nah, komunikasi dalam organisasi sekolah, yang pertama itu ada yang dinamakan komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah berarti seseorang yang memang bisa memengaruhi kepada bawahannya. Contohnya instruksi dari guru kepada siswa ketika proses pembelajaran. Proses tersebut dinamakan komunikasi ke bawah. Karena kenapa? Karena seorang guru dia menyampaikan apa yang ingin dijelaskan, apa yang ingin disampaikan sebuah proses pembelajaran kepada siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan komunikasi ke atas. Nah, komunikasi ke atas ini contohnya adalah laporan periodik wakil kepala sekolah kepada kepala sekolah. Jadi seorang wakil kepala sekolah melaporkan apa yang memang menjadikan suatu laporan kepada kepala sekolah, ataupun guru-guru melaporkan hasil belajar kepada para kepala sekolah, melakukan suatu evaluasi kepada kepala sekolah. Bahkan seorang siswa yang memang ingin menyampaikan kepada guru, kepada kepala sekolah pun itu merupakan bentuk komunikasi ke atas. Kemudian yang ketiganya itu ada yang dinamakan komunikasi horizontal. Nah, komunikasi horizontal ini contohnya komunikasi yang dilakukan oleh seseorang ataupun seorang guru kepada orang tua siswa. Jadi artinya datar. Dia memiliki suatu persamaan antara antara guru dengan orang tua siswa. Tujuannya itu untuk berkomunikasi bagaimana siswa itu terbentuk menjadi seorang peserta didik yang didik hingga menjadi terdidik. Kemudian yang keempat ada yang dinamakan komunikasi diagonal. Nah, komunikasi diagonal ini contohnya laporan periodik wakil kepala sekolah kepada kepala sekolah. Yang kelima ada yang dinamakan komunikasi internal. Komunikasi internal ini dilakukan oleh warga sekolah di dalam lingkungan sekolah, baik komunikasi ke bawah ataupun komunikasi ke atas. Jadi komunikasi internal ini yang memang dilakukan oleh warga sekolah, baik seorang guru kepada siswa, seorang siswa kepada guru, kemudian kepala sekolah kepada staf dan lain sebagainya, TU kepada murid-murid dan yang lainnya. Yang penting suatu komunikasi ini dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Kemudian ada yang dinamakan komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini dilakukan di luar sekolah yang memang berkaitan dengan bagaimana suatu hubungan ini terjalin harmonis, berkualitas dengan masyarakat, pendidikan, bahkan stakeholder. Jadi di luar sekolah dia bisa dengan komunitas, dengan masyarakat, ataupun masyarakat kepada sekolah. Itu dinamakan komunikasi eksternal. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengetahui hambatan komunikasi. Nah, menurut Gibson mengemukakan bahwasanya hambatan dalam proses komunikasi disebabkan oleh adanya penyaringan pesan ataupun filtering, perbedaan status ataupun difference, dan beban komunikasi yang terlalu berat ataupun communication overload. Dan kemudian hambatan komunikasi bisa berasal dari faktor antar pribadi, warga sekolah maupun faktor organisasional sekolah. Faktor antar pribadi bisa berasal dari persepsi individu, kemudian status komunikator, sedangkan faktor organisasional itu berasal dari spesialisasi jabatan pemilihan informasi. Dan yang selanjutnya ada yang dinamakan komunikasi dan kepemimpinan kepala sekolah. Karena kepala sekolah sebagai pemimpin, dia memudahkan pencapaian tujuan secara kooperatif antar warga sekolah. Sebagai pemimpin harus menjadi figur ataupun sosok pribadi yang sangat diperlukan dalam mengambil keputusan dan menerapkan kebijakan sekolah sehingga berbagai persoalan dapat diatasi dengan segera dan tepat. Nah, kepemimpinan kepada sekolah yang efektif pada sekolah adalah memahami konsep hubungan antar personal ataupun individu warga sekolah dan masyarakat pendidikan eksternal, yaitu berinteraksi dan berkomunikasi dengan guru,
pegawai TU, siswa, kemudian orang tua murid ataupun orang tua siswa, masyarakat, pemerintah, dan stakeholder terkait lainnya. Kemudian, presentasi alat penyampaian dan pengajaran yang ampuh itu menjadikan suatu peran bagi kepala sekolah untuk memanage suatu sekolah tersebut. Dan kemudian, ada yang dinamakan masih berkaitan dengan kepala sekolah. Dalam konsep komunikasi interaksi, figur kepala sekolah itu tidak akan terlepas dari peran dan fungsi kepala sekolah sebagai berikut. Pertama, kepala sekolah itu sebagai pendidik ataupun edukator, kemudian kepala sekolah sebagai pengelola pendidikan, kemudian kepala sekolah sebagai administrator, sebagai supervisor, sebagai pemimpin ataupun leader, sebagai inovator dan motivator. Nah, itu berhubungan dengan komunikasi yang memang berada di dalam sekolah. Artinya komunikasi yang berada dalam sekolah ini bagaimana caranya komunikasi itu terjalin dengan baik, tujuan pendidikan terjalin dengan baik dengan adanya komunikasi, kemudian segala keinginan, segala harapan yang memang diinginkan oleh orang tua, oleh guru, oleh kepala sekolah itu memang benar terlaksana, benar-benar tercapai oleh kita semua. Dan ada sedikit kata-kata dari seorang tokoh, kita sebagai manusia belajar melalui berbagi dan berkomunikasi. Jadi suatu pembelajaran memang ketika kita pelajari itu memang didahului oleh sebuah komunikasi. Agar apa? Agar hajat kita, kebutuhan itu bisa tercapai melalui komunikasi tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.